萧家、萧炎。 Halo semua, kembali lagi bersama Mimin. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan Mimin doakan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin. Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Mimin ingatkan kembali konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, wanita muda itu menghentikan langkahnya, mengangkat kepala dan melihat. Dia melihat seorang pemuda tampan mengenakan pakaian berwarna putih tidak jauh dari kaki gunung yang sedang berdiri sambil tersenyum. Senyum elegan dan pujian kehangatan wajah yang mengesankan disertai dengan senyuman hangat akan menyebabkan bahkan seorang gadis yang asing melihatnya untuk pertama kali tanpa sadar sedikit menurunkan kewaspadaan mereka. Melihat pemuda berpakaian putih yang tubuhnya tinggi dan lurus, wajah Sun Er tidak tampak terlalu lembut karena penampilan luar biasa dari orang lain. Dia juga tahu bahwa pemuda ini bukanlah pria yang mengandalkan penampilannya untuk bertahan hidup dan bahwa kekuatannya berada di garis depan Akademi Qianan. Dia mampu menonjol di antara orang-orang luar biasa yang dipilih dari seluruh negeri dan bahkan orang yang berdiri di atas di antara generasi muda di Akademi Qianan. Sapaan acuh tak acuh Sun Er tidak membuat wajah pemuda berjubah putih itu berubah. Dia tertawa pelan mengambil 2 langkah ke depan dan hendak mendekat untuk mengobrol. Senior Baisan, Sun Er sementara memiliki beberapa hal untuk diperhatikan dan tidak bisa menemanimu untuk mengobrol. Selamat tinggal. Wanita muda itu tersenyum dan segera berbalik dan berjalan ke jalan kecil lainnya. Namun sebelum mengambil beberapa langkah ketika suara lain juga terdengar. Sun Er tersenyum dan segera berbalik. Sun Er, kamu memang datang ke sini lagi. Ketika Sun Er mendengar suara ini yang selembut air, akhirnya dia menunjukkan senyuman hangat. Dia menoleh dan melihat seorang wanita dewasa yang telah berjalan dari jalan kecil di samping. Sambil tersenyum dia berkata, "Instruktur Ruoling, apakah kamu mencariku?" Mendengar nama ini, jelas bahwa orang yang datang sebenarnya adalah Instruktur Ruoling yang pergi ke kota Wutan untuk merekrut siswa baru 2 tahun yang lalu. 2 tahun tidak meninggalkan jejak pada wajah lembut dan cantiknya saat ini. Sebaliknya, setelah diseduh, tampaknya memiliki pesona yang lebih besar dan lebih dewasa dibandingkan 2 tahun yang lalu. Instruktur Ruoling berjalan mendekati Sun Er dan tanpa daya menepuk kepalanya. Dia berkata, "Dalam waktu setengah bulan lagi, itu akan menjadi kompetisi promosi di akademi. Kamu harus tahu bahwa selama kamu lulus pertandingan dalam kompetisi, kamu akan memiliki kualifikasi untuk memasuki akademi dalam untuk berlatih. Setiap tahun, akademi hanya memiliki 50 lowongan. Awalnya, kamu sudah bisa berpartisipasi di dalamnya tahun lalu, tetapi kamu melewatkan kesempatan itu." Tahun lalu, Sun Er baru saja tiba. Bagaimana aku bisa berani bersaing dengan semua senior? Sun Er memberikan senyum saat dia berbicara. "Tolong jangan berikan itu padaku. Apa kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan di dalam hatimu? Bukankah kamu hanya menunggu orang itu pergi bersamamu?" Ketika dia mengatakan sampai saat ini, Instruktur Ruoling tiba-tiba menggertakkan giginya. Kemarahan kebencian muncul di wajahnya yang lembut dan beberapa kata vulgar yang langka bahkan keluar dari mulutnya. "Xiaoyan bajingan itu, dia benar-benar berani bermain-main denganku yang dulu. Cuti 1 tahun adalah sesuatu yang aku selesaikan setelah menanggung banyak tekanan. Namun 1 tahun telah berlalu, tetapi aku belum melihatnya. Dia benar-benar membuatku marah. Jika bukan karenamu yang menggangguku sepanjang hari, aku akan mencoret namanya dan melupakannya." Instruktur Ruoling, yakinlah bahwa Xiaoyan Keke pasti akan bergegas tahun ini. Sun Er dengan cepat menjawab ketika dia mendengar ledakan ini. "Apa gunanya bahkan jika dia berhasil datang? Dia absen untuk pelatihan di akademi selama 2 tahun. Jangan bilang bahwa kecepatan pelatihannya di luar akan lebih cepat daripada metode pelatihan yang telah melalui semua jenis penilaian oleh berbagai pendahulu.
Instruktur Wolling tanpa daya berkata, jika dia ingin berhasil mendapatkan tempat, dia setidaknya perlu mencapai kekuatan Dadoushi. Terlebih lagi, ini hanya akan terjadi jika keberuntungannya bagus dan tidak bertemu monster tertentu di ronde awal. Instruktur Wolling, kamu tidak boleh meremehkan Xiaoyan Keke. Saat itu dia menggunakan kekuatan Douze-nya untuk menahan 20 pertukaran dengan tanganmu. Mata cerah Sun Er sedikit melengkung sambil tersenyum saat dia menjawab. Aku harap begitu. Kompetisi promosi kali ini tidak semudah yang terakhir kali. Ada lebih dari 300 orang di seluruh akademi yang memiliki hak untuk memperjuangkannya. Jika dia ingin menerobos mereka, itu akan sangat sulit jika dia tidak memiliki beberapa keterampilan. Ujar Wolling yang masih menyimpan dendam terhadap berandalan ini yang sebenarnya berani tidak muncul sesuai kesepakatan. Kalau begitu, bisakah instruktur tolong tulis nama Gege Xiaoyan kali ini? Sun Er menarik tangan instruktur Wolling dan memberikan senyum manis saat dia bertingkah manja. Aku benar-benar tidak punya cara untuk berurusan denganmu. Sudah 2 tahun tetapi mulutmu telah berbicara tentang orang itu berulang kali. Ada cukup banyak pria luar biasa di Akademi Jianan ini yang lebih menonjol darinya. Misalnya, sudut mata instruktur Wolling tiba-tiba melirik Baisan yang berdiri sambil tersenyum ke samping. Sun Er tersenyum tapi bertingkah seolah dia tidak mendengar apapun. Aku hanya tahu bahwa kamu akan mengabaikanku. Instruktur Wolling tampaknya menyadari efek ini saat dia menarik leluconnya. Dia dengan lembut berkata, ayo pergi. Sudah waktunya untuk kelas pagi, kembalilah denganku. Aku pikir kamu juga tidak mau terjerat dengan Baisan di sini, bukan? Sun Er tersenyum dan mengangguk. Dia menarik instruktur Wolling dan mereka berdua tampaknya sedang mendiskusikan sesuatu dengan lembut satu sama lain saat mereka perlahan berjalan menuju sisi lain dari jalan kecil itu. Pemuda berpakaian putih itu terus berdiri dengan tenang di sisi jalan kecil. Wajahnya membawa senyuman saat dia menatap 2 orang yang berangsur-angsur menjadi jauh. Beberapa saat kemudian, senyum di wajah akhirnya sedikit memucat, jarinya yang panjang dengan sembarangan menjepit daun kuning layu yang jatuh dari pohon. Dia berkata dengan lembut, Xiaoyan, apakah murid baru itu mengambil cuti selama 2 tahun? Baiklah, kamu dapat menunjukkan kepadaku kualifikasi apa yang sebenarnya kamu miliki untuk membuat Junior Sun Er sangat peduli padamu. Gadis luar biasa seperti ini bukanlah sesuatu yang berhak dimiliki oleh orang yang biasa-biasa saja. Begitu dia mengatakan ini, Baisan perlahan berbalik, tangannya yang dipegang di belakang punggung tiba-tiba menjentikkan lembut ke daun dari pohon. Segera bayangan kuning melesat keluar dimasukkan ke dalam batu besar yang jauh seperti kilat. Setengah dari daun yang tampaknya lemah ini sebenarnya telah menembus ke dalam batu yang keras. Beralih ke scene lain, wilayah sudut hitam adalah wilayah khusus yang dibangun di luar Akademi Jianan karena kekacauan. Ada banyak orang yang memiliki keraguan mengapa di luar Akademi Jianan, sebuah akademi kuno dan lama berdiri, memiliki wilayah kacau yang benar-benar berbeda dari atmosfer di dalam akademi. Meskipun banyak penindasan selama bertahun-tahun, wilayah pojok hitam masih berkembang pada tingkat yang menyebabkan banyak orang tercengang. Sifat khusus dari ketahanan ekstrem wilayah ini menyebabkan faksi lawan yang memiliki niat untuk menekan perluasan di wilayah ini merasa tidak berdaya. Batas wilayah sudut hitam yang sangat panjang, apalagi setelah beberapa tahun ekspansi, hampir menjadi negara kecil dengan batas yang jelas. Satu-satunya perbedaan antara itu dan kerajaan lain adalah bahwa kerajaan lain memiliki pemimpin yang berdiri tepat di atas. Sementara wilayah ini adalah tempat di mana semua orang berjuang untuk diri mereka sendiri. Meskipun wilayah sudut hitam terkenal di seluruh benua karena kekacauannya, berbagai jenis metode Qi kelas tinggi, teknik Do, pil obat, dan barang unik lainnya yang mengalir melalui tempat ini menarik banyak orang kuat dari seluruh benua. Oleh karena itu, wilayah sudut hitam seperti lubang tanpa dasar yang sangat gelap. Harta unik yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tempat itu dari berbagai saluran. Setelah itu mereka akan dilelang dan dijual dengan harga setinggi langit. Didorong oleh rasa dingin yang samar-samar menyelimuti hati dan jiwanya, Xiaoyan akhirnya mengerti bahwa jenis kehidupan biasa yang santai dia jalani terlalu mewah. Saat ini ada terlalu banyak barang yang dia bawa di punggungnya, hilangnya ayahnya, dan organisasi misterius yang mengejar Yao Lao
Semua misteri ini seperti kabut kegelapan yang membuntutinya, menyebabkan Xiaoyan takut untuk menyisihkan sedikit pun pemikiran untuk beristirahat. Jika dia ingin memecahkan misteri itu, dia akan membutuhkan kekuatan yang sangat besar. Xiaoyan juga jelas bahwa sumber kekuatannya bukanlah pelatihan yang biasa, melainkan api surgawi misterius yang datang di antara langit dan bumi. Meskipun tindakan semacam ini berbahaya dan gila, bagi Xiaoyan yang memiliki mantra api, tidak diragukan lagi itu adalah jalan pintas tercepat baginya untuk menjadi orang yang kuat. Untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat dan membiarkan dirinya memiliki kekuatan yang dibutuhkan untuk bersaing dengan organisasi misterius, ketika mereka datang untuk mencarinya, dia perlu mendapatkan api hati jatuh dalam Akademi Jianan secepatnya. Jarak antara Kekaisaran Jiama dan wilayah sudut hitam sangat jauh. Xiaoyan harus melewati cukup banyak negara kecil di sepanjang jalan sebelum dia bahkan bisa mencapai perbatasan wilayah sudut hitam. Dengan menggunakan sayap awan ungu sebagai pengganti berjalan, Xiaoyan mungkin telah menghabiskan banyak douki. Jika bukan karena dukungan pil pemulihan energi yang telah dia sempurnakan sebelumnya, selain itu metode Ki mantra api miliknya telah berkembang menjadi kelas Suan tingkat menengah. Dengan kerjasama keduanya, Xiaoyan nyaris tidak bisa mendukung penerbangan jarak jauhnya. Namun, setiap 2 hari dia harus mendarat di tanah dan memulai sesi pelatihan yang mendalam, berlangsung setidaknya 1 hari untuk memulihkan otot dan semangatnya, yang hampir mati rasa setelah terbang dalam waktu yang lama. Dengan dia bergegas melalui perjalanan dengan seluruh kekuatannya dengan cara ini, wilayah sudut hitam yang akan membutuhkan setidaknya setengah tahun atau lebih untuk dicapai, jika dia melakukan perjalanan dengan kecepatan yang santai. Setelah terbang selama hampir 10 hari menggunakan sayap awan ungu, pegunungan monoton di bawah Xiaoyan tiba-tiba menjadi lebih dekat. Dia sedikit terkejut menyapu pandangannya ke area yang jauh. Untuk melihat dataran gelap berwarna hitam di ujung pandangannya, itu seperti garis hitam yang benar-benar mengisolasi dunia di dalam dari luar. Ini adalah dataran besar di wilayah hitam. Xiaoyan memperhatikan garis hitam yang secara bertahap menjadi lebih besar di matanya. Wajahnya telah dipenuhi dengan kelelahan dan debu, tiba-tiba menjadi sangat waspada. Menurut indikasi peta, dataran besar di wilayah hitam ini adalah pintu gerbang ke wilayah sudut hitam. Selama seseorang melangkah ke sini, seseorang akan memasuki dunia kacau yang tidak selaras dengan dunia luar. Kita akhirnya tiba, meskipun wilayah sudut hitam hanya berjarak pendek di depannya. Dia tidak memilih untuk segera memasukinya, karena bahkan Yao Lao telah berulang kali menekankan kepadanya tentang kekacauan tempat ini. Dia merasa bahwa tidak bijaksana jika dia memasuki tempat ini, di mana bahaya mengintai di setiap sudut dalam kondisi kelelahannya. Kamu harus pulih dulu, meskipun sangat sulit untuk melakukan perjalanan ini selama 10 hari terakhir. Kamu juga telah menerima banyak manfaat. Douki di tubuhmu menjadi lebih kuat di bawah kelelahan berulang semacam ini. Suara Yao Lao terdengar dari hatinya saat ini. Xiaoyan mengangguk, dia perlahan-lahan mendarat di hutan pegunungan dan dengan cepat mengintai. Ketika dia tidak menemukan keberadaan manusia atau binatang, dia akhirnya santai dan mencari tempat rahasia. Dia duduk bersila mengeluarkan pil pemulihan energi dan memakannya. Segel itu dibentuk oleh tangannya dan dia pun menutup matanya. Pelatihan yang tenang berlangsung selama hampir setengah sore, baru saat itulah riak energi samar di sekitar tubuh Xiaoyan berangsur-angsur melemah sampai benar-benar menghilang. Dia segera membuka matanya dan nyala api berwarna hijau melintas di mata gelap itu. Dia pun membuka mulutnya sedikit dan seteguk udara keruh mengandung beberapa warna hitam saat dihembuskan. Udara hitam dan keruh berangsur-angsur melengkung ke atas, setiap daun yang bersentuhan dengannya langsung terkorosi sampai tidak ada yang tersisa. Kelelahan yang menutupi wajah Xiaoyan telah benar-benar menghilang saat dia menghembuskan udara hitam yang agak aneh itu. Xiaoyan mengangkat kepalanya saat melihat sedikit udara hitam yang naik, matanya menyipit dan tiba-tiba menundukkan kepalanya untuk melihat jari tengahnya yang semula panjang dan pucat menjadi hitam seperti tinta, tampak sangat aneh. Apakah ini racun pembakaran? Aku pikir itu akan hilang dengan sendirinya. Itu sebenarnya telah bersembunyi selama ini. Melihat jari hitam yang sudah lama tak muncul, Xiaoyan tidak bisa menahan tawa pahit. Jika hal ini diselesaikan dengan benar, itu mungkin serangan unik milikmu terhadap musuh. Di sisi lain, jika tidak diselesaikan dengan baik, akan menimbulkan banyak masalah. Jika bukan karena aku ingin mendapatkan Seven Magical Green Spirit Saliva untuk membantu membangkitkan semangat guru, aku juga tidak akan membantu orang tua itu.
Janji kosong yang dia buat benar-benar mengecewakanku. Dia memang orang yang licik. Xiaoyan berdiri dan tiba-tiba tertawa dingin. Setelah dia membantu Nalanji benar-benar mengeluarkan racun, orang tua itu memiliki penampilan yang sangat berterima kasih. Tetapi apa yang terjadi setelah itu? Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Xiaoyan sedang dikejar oleh sekte Misiklot yang ingin membunuhnya. Namun Nalanji tidak bergerak sedikit pun. Tidak perlu membicarakan orang tua yang mengecewakan itu. Guru, haruskah kita masuki wilayah sudut hitam sekarang? Xiaoyan menggelengkan kepalanya, berdiri di puncak gunung saat dia menatap dataran berwarna hitam di kejauhan dan bertanya. Yao Lao mengangguk, dia segera mengingatkan. Cobalah untuk menggunakan sayap awan ungumu sesedikit mungkin di dalam wilayah sudut hitam. Teknik dou terbang adalah barang yang sangat langka dan bisa diambil paksa oleh orang lain. Jika kamu bertemu dengan seseorang yang kuat, mereka mungkin menjadi serakah dan akhirnya membunuhmu hanya untuk mencurinya. Meskipun bagian dalam tempat ini berbahaya dan kacau, sejumlah hal baik akan membuat seseorang terpesona. Apa kamu tidak berencana untuk membantu Hai Bodong mengumpulkan bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil ungu pemulihan spiritual? Kamu pasti dapat menemukan semuanya di sini. Tentu saja akan bagus jika itu masalahnya. Xiaoyan sedikit bersukacita setelah mendengar ini. Xiaoyan telah mengingat kebaikan yang telah diberikan Hai Bodong kepadanya di Kekaisaran Chiama dengan menggunakan semua kekuatannya untuk membantu melarikan diri 2 kali. Pil pemulihan spiritual ungu yang Xiaoyan berutang pada Hai Bodong menyebabkan simpul di hatinya. Saat ini bisa mendapatkan bahan obat menyebabkan dia menghela nafas lega. Xiaoyan telah melakukan perjalanan dari ribuan kilometer jauhnya. Saat ini dia mengerutkan kening saat melihat dataran yang luas. Dia dengan lembut bergumam, tempat sialan ini benar-benar membuat orang merasa terkekang. Tetapi mengapa aku belum melihat siapapun setelah masuk ke dataran ini untuk waktu yang lama? Yao Lao pun berkata dengan agak ragu, dia juga tidak terbiasa dengan tempat ini, hanya mendengar beberapa informasi tentangnya. Anak kecil, aku akan mengingatkanmu sekali lagi, di wilayah sudut hitam ini jangan terlalu berbelas kasih. Di sini hal itu adalah sesuatu yang dibuang ke selokan yang bau. Jika kamu memilikinya, tidak akan ada sedikit pun manfaatnya. Sebaliknya, itu akan menyeretmu ke dalam rawa. Yao Lao tiba-tiba mengingatkannya sekali lagi. Xiaoyan pun tersenyum tipis dan berkata, aku bukan orang yang terlalu baik, bukan juga orang suci yang penuh kasih sayang. Bukan giliranku untuk melakukan hal besar seperti menyelamatkan penderitaan dunia. Aku hanya berpikir untuk membiarkan diriku menjadi lebih kuat dan kemudian pergi melindungi orang-orang yang harus aku lindungi. Itu adalah sikap terbaik untuk bertahan hidup di dalam wilayah pojok hitam. Yao Lao tersenyum setelah mendengar ini sambil menghela nafas lega. Sebuah titik hitam kecil samar-samar muncul di depan mata Xiaoyan. Saat dia mendekat, titik hitam ini juga secara bertahap meluas. Potongan-potongan tenda berwarna putih muncul dalam pandangannya. Tempat itu sebenarnya adalah kamp suku berukuran kecil. Saat dia mendengar suara orang yang samar-samar dari tenda, Xiaoyan menghela nafas lega di dalam hatinya. Setelah berlari selama hampir 2 hingga 3 menit, kamp suku akhirnya benar-benar muncul di matanya. Dia perlahan berjalan menuju luar pintu masuk utama kamp suku. Tatapan Xiaoyan menyapu ke sekelilingnya saat dia melakukan kontak sedekat itu. Dia menyadari bahwa kamp suku ini sebenarnya tidak terlalu kecil. Ada hampir 100 tenda besar dan kecil yang ditempatkan satu demi satu. Mendengar suara bising yang berulang kali terdengar dari dalamnya, lalu lintas manusia di sini tampak cukup baik. Xiaoyan pun berjalan lebih dekat ke pintu masuk utama kamp suku ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Kakinya tiba-tiba mundur 1 langkah saat panah panjang menembus udara dan melesat. Itu dengan keras dimasukkan ke rumput di depannya. Dari ekor anak panah yang berayun berulang kali, dapat dilihat bahwa orang yang melepaskan anak panah itu pasti tidak memiliki niat untuk membiarkan siapapun tetap hidup. Setelah Xiaoyan menghindari panah panjang, "Hei," suara yang tidak jauh terdengar dari pagar kamp suku. "Aku hanya lewat dan berencana untuk mengisi kembali persediaanku. Apa yang kamu maksud dengan ini?" Xiaoyan dengan dingin melirik ke tempat tertentu di pagar dan dengan dingin berteriak, "Jangan bilang kamu adalah seorang pemula yang baru saja memasuki wilayah sudut hitam. Apa kamu tidak tahu aturan bahwa kamu harus menyerahkan biaya jalan 100 meter jauhnya sebelum memasuki camp ini?" Xiaoyan mengerutkan kening. "Biaya jalan? 500 koin emas, cepatlah, jangan buang waktuku. Jangan bilang bahwa kamu bahkan tidak mampu membayar biaya jalan. Peraturan yang aneh." Xiaoyan menghela nafas dalam hatinya.
Dia menjentikan tangannya dan sekantong koin emas muncul di tangannya. Setelah itu dia melemparkan ke pria itu dengan hati-hati menghitung sekali sebelum melambaikan tangannya dan berteriak, "Buka gerbangnya." Setelah mendengar suara ini, pintu kayu yang rusak dari camp suku segera mulai berderit saat dibuka. Itu mengungkapkan jalan di dalamnya dan aliran manusia yang datang dan pergi. Masuklah rekan pemula, pria kurus itu membuka mulutnya dan tertawa saat dia berbicara sambil tersenyum. Xiaoyan sedikit mengernyit, itu benar-benar seperti yang dikatakan Yao Lao. Wilayah sudut hitam ini tidak memiliki banyak orang biasa. Tangannya memegang Hivi Swan Ruler di pundaknya dan dia mengangkat kehati-hatian di hatinya saat dia perlahan berjalan menuju pintu masuk utama. Film pun berakhir, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, sampai jumpa di video selanjutnya.